Oke, kita geser ke contoh kalau gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa contoh kasus. Anda bisa lihat slide saya ada 5, ada kasus A, B, C, D, dan E. Ini saya kumpulkan dari kelas C, kelas D, dan juga kelas E gitu ya. Nah, mari kita cermati untuk kasus yang pertama, ada usaha yang berjenis buket bunga. Kita nggak usah tahu detailnya produknya seperti apa, spesifikasinya. Mari kita cek angkanya saja ya. Di usaha buket bunga ini mereka punya 4 varian produk, yaitu saya kasih nama produk A, B, C, D saja supaya mudah ya. Ini dari kelas D. Nanti yang merasa punya file ini boleh boleh ngecek kembali ya perhitungannya. Jadi produknya saya kasih nama produk A, B, C, D saja. Diberikan keterangan bahwa masing-masing produk nilai variabelnya sekian, kemudian P ini menunjukkan harga jualnya masing-masing produk dengan target penjualan yang seperti ini. Jadi saya diberikan target penjualan seperti ini. Kemudian mari kita hitung proporsinya ya. Proporsinya ini adalah D4 dibagi 16, artinya target penjualan dibagi dengan total penjualannya. Saya tetapkan dulu proporsi semuanya dan ini mestinya untuk mengecek dia harus satu ya, totalnya. Jadi kita cek proporsi, setelah sudah proporsi, maka setelah itu kita bisa ngitung angka-angka rupiah yang lainnya. Yang pertama CM per produk, jadi saya menghitung selisih antara harga jual dengan biaya variabel, ketemulah produk A itu dia mengambil laba sebesar 7.600 dan seterusnya sampai produk D yang paling mahal dengan keuntungannya yang diambil 25.300. Sekarang untuk menghitung WACM, maka kita harus mengalihkan CM ini dengan proporsi. Jadi kita kalikan proporsi dengan nilai CM per produknya. Setelah dihitung, ketemulah angka ini 11.917 gitu ya. Kemudian ini ketemu angka WACM. Di setelah ngitung WACM sebenarnya kita sudah bisa ngitung BEP, tapi saya sekalian melanjutkan menghitung WASP ya. WASP itu P dikalikan proporsi, jadi harga jual dikalikan dengan proporsi. Jadi harga jual dikalikan proporsi, ketemulah angka ini dan WASP-nya adalah 40,625. Jadi kalau diambil keseluruhan rata-rata gitu ya, setelah dipertimbangkan dengan bobotnya, maka nilainya 40.625. Diketahui menurut informasi kelompok biaya tetapnya 627.500. Nah, untuk menghitung BEP per unitnya, BEP dalam unitnya, kita tinggal menghitung biaya tetap dibagi dengan nilai WACM. Jadi 627.500 dibagi 11, 9, 1750 ketemulah angka 52 sekian, kita bulatkan menjadi 53. Sedangkan untuk BEP rupiahnya bisa dilihat rumusnya. Nah, ini 53 dikalikan dengan 40.625 ketemulah angka ini 2.153.000 BEP rupiahnya. BEP rupiahnya. Nah, Anda dari sini sudah bisa melihat bahwa BEP-nya itu baru akan tercapai kalau unit yang terjual sebesar 53, sedangkan targetnya total kelompok ini adalah 16. Cuma 16. Besar sekali kan selisihnya? Besar sekali kan ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah, rasionalisasinya sekarang mari kita cek dulu. Ini kalau seperti ini penyebabnya nanti setiap kelompok itu beda-beda. Nah, di kasus yang A, setiap kasus itu beda-beda sebabnya. Nah, di kasus yang A ini, kalau kita perhatikan, misalkan ya, ini kan targetnya cuma 16. Anda bisa bayangin, saya coba kasih simulasi yang sebelah kanan ini. Nah, ini ya, P kali target. Ini saya cuma menghitung harga jual sama target penjualannya. Kalau kita asumsikan semua target ini sudah terpenuhi, berarti kan terjual semua ya. Berapa sih uang yang kita dapat? Nah, ternyata setelah dihitung, uang yang kita dapat itu kalau semua terjual, bayangin, itu cuma ketemu angka 650.000. Nah, bayangin, semua sudah terjual, itu cuma ketemu angka segini. Padahal Anda tahu biaya tetapnya aja 627.500, ya kan? Berarti angka ini kan baru cuma bisa menutup
biaya tetapnya kan. Terus biaya bahan, biaya lain-lainnya ya, biaya variabelnya, bahan baku, kemudian tenaga dan lain-lain itu enggak ketutup sama sekali. Karena ini cuma 650, cuma cukup untuk nutup biaya tetap. Biaya variabelnya enggak ketutup. Anda bisa bayangin kalau Anda melakukan usaha yang hasilnya seperti ini, maka di bulan depannya Anda nggak punya uang sama sekali untuk membeli atau melanjutkan usaha karena tidak ada uang untuk membeli bahan baku dan lain-lain. Semua habis dan tidak tersisa. Gitu ya. Padahal dia harusnya mencapai angka segini. Untuk apa? Untuk bisa menutup semua biaya tetap dan juga biaya variabel yang diperlukan sehingga bulan depannya itu bisa melanjutkan usaha meskipun kondisinya saat itu impas, nol. Jadi nggak untung dan nggak rugi, gitu. Kalau angka ini yang ditunjukkan 650 ini kondisinya jelas kita rugi. Karena angka ini masih jauh di bawah BEP, gitu ya. Gitu. Nanti boleh dicek ya. Boleh dicek kembali. Sebenarnya kalau dihitung biaya variabelnya berapa, nggak ketutup nanti, gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita geser ke contoh yang kedua ya.